Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu selalu berdoa agar semoga kalian diberi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ibu memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Anak-anak, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan tentang subtema 2 pembelajaran 1 tentang hewan sahabatku. Nah, anak-anak, di papan tulis ini ibu sudah menggambar seekor ikan. Tentunya kalian tahu bahwa ini adalah gambar ikan. Kalian pun juga tahu apa dari manfaat gambar yang ada di papan tulis ini. Tentunya kalian akan menjawab apa yang kalian ketahui dari hewan ini. Oh, tentu kalian ada yang menjawab, oh itu adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan. Kenapa? Karena setiap hari kita makan nasi. Kalau nasi tidak ada ikannya, rasanya tidak enak kan anak-anak? Nah, jadi kalau nasi diberi ikan akan terasa nikmat rasanya. Apa yang kalian ingin ketahui dari hewan selain ikan? Tentunya di rumah kalian, di sekitar kalian ada juga berbagai macam hewan. Ada apa anak? Oh, ada kucing, kemudian ada ayam. Bahkan di sekitar kalian juga ada ular yang sembunyi di balik semak-semak mungkin. Kemudian ada katak, ada sapi, ada kambing dan semacamnya. Itu hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Kalian tidak tahu atau bahkan ada juga yang tahu bagaimana hewan-hewan yang ada di sekitar kalian itu berkembang biak. Ya kan? Hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu cara berkembang biaknya bermacam-macam. Ada yang berkembang biak secara bertelur, kemudian ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini disebut ovipar. Nah, ini anak ovipar. Ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian dapat mencari apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tentunya kalian akan menjawab, oh ayam bu, bebek bu, katak bu, ular bu, dan semacamnya. Nah, selain hewan berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yang disebut vivipar. Nah, ini hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya apa, Nana? Kalian tentu berpikir, oh apa ya? Oh, ada kucing. Betul, ada kucing. Kemudian ada sapi. Kemudian ada kambing.
ada harimau, seperti itu anak ya. Jadi kalian bisa mencari sendiri hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang cara berkembang biak hewan-hewan secara vivipar dan ovipar. Nah, sekarang di negara-negara Asia Tenggara juga banyak memiliki hewan. Tidak hanya di Indonesia anak yang banyak hewannya, hewan-hewan. Di negara-negara Asia juga banyak memiliki hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai makanan, kemudian juga bisa dijadikan hewan peliharaan, bahkan ada yang hewan itu dijadikan sebagai simbol negara anak. Nah, untuk mengetahui itu semua kalian bisa melihat, bahkan nantinya dibuat rangkuman kecil hewan-hewan apa saja atau negara-negara apa saja yang menjadikan hewan-hewan itu dijadikan sebagai simbol dari negara, bahkan dianggap suci. Itu Nana, kalian bisa mencarinya atau bahkan mencatat di buku catatan kalian. Mencarinya di mana? Boleh kalian cari di internet, boleh, kemudian cari di buku materi juga boleh. Oh, negara ini, hewan ini gajah putih misalnya, itu dijadikan apa oleh negara di Asia Tenggara. Itu Nana ya. Pada kesempatan kali ini pun saya selaku guru ingin membacakan teks, kemudian kalian menyimak, mendengarkan apa yang ibu bacakan teks itu, kemudian kamu cari ide pokok dari teks yang akan ibu baca. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Bagaimana anak-anak? Kalian paham apa teks yang ibu bacakan tadi tuh anak? Tugas kalian adalah mencari ide pokok dari teks yang ibu bacakan tadi. Anak-anak ya, seperti biasanya apa kesulitan yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini kalian catat seperti biasa, kemudian nanti akan ibu bahas apabila ada pertemuan tatap muka. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.